semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Untuk materi kita kali ini tentang alat optik dengan sifat-sifat cahaya. Nah, mungkin kalian mengetahui untuk alat-alat optik itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Banyak sekali, misalkan salah satu contohnya itu adalah cermin. Cermin yang sering kita gunakan untuk bercermin itu merupakan salah satu dari alat optik. Terus spion pada motor, pada mobil itu juga merupakan penerapan dari sifat-sifat cahaya berupa alat optik. Nah, untuk materinya dengan kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Untuk indikator pencapaian kompetensi itu adalah mengidentifikasi sifat-sifat cahaya berdasarkan hukum pemantulan Snellius. Nah, untuk sifat-sifat cahaya dapat meramat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya menembus benda bening, dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk cahaya meramat lurus, pada saat kita berjalan di kegelapan, kita memerlukan yang namanya senter. Cahaya dari lampu senter ini, arah rambatnya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting, itu merupakan dari cahaya meramat lurus. Nah, kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya itu meramat lurus. Karena sifat cahaya yang meramat lurus dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Contohnya seperti pada gambar, ini adalah pada saat sinar matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela. Nah, kita dapat menemukan di kehidupan sehari-hari, contohnya tadi, ya, pada saat kita membuka jendela, cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Mungkin bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari, biar pada saat kita membuka jendela, biar matahari masuk untuk kesehatan dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah lampu senter. Ini juga penerapan dari cahaya meramat lurus. Yang kedua adalah cahaya dibiaskan. Nah, perhatikan pada gambar. Nah, ini sebuah pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, di sini terlihat kalau pensil tersebut seperti patah, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Menurut Anda, apa yang terjadi apabila terjadi pada pensil tersebut? Apakah pensilnya patah atau pensil yang masih utuh? Nah, jawabannya adalah
Pensil di dalam gelas sebenarnya masih utuh. Terlihat patah karena cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan atau bisa disebut dengan pembiasan. Jadi di sini zat, ya, kerapatan zat pada air dan gelas itu berbeda, sehingga ada yang namanya pembiasan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Nah, perhatikan pada sini pada gambar cahaya pada lilin yang kita pasang, kemudian kita pasang dengan kaca bening. Nah, maka cahaya dari lampu lilin tersebut bisa terlihat di balik kaca bening tersebut. Misalkan pada saat kita sinar matahari tadi, kalau kita memiliki kaca bening di rumah, kita bisa melihat cahaya matahari dari dalam rumah. Itu menandakan kalau cahaya dapat menembus benda bening. Mengapa kaca jendela rumahmu merupakan kaca yang bening? Bagaimana jika kaca tersebut ditutup dengan triplek atau kertas karton? Apakah cahaya matahari dapat masuk? Nah, cahaya dapat masuk ke dalam rumah selain melalui celah-celah, juga melalui kaca jendela yang ada di rumah. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya matahari. Apabila kaca ditutup dengan karton, maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Ya, jadi kalau misalkan kita nutup dengan karton atau triplek, maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Itu karena kertas, karton, dan triplek itu bukan merupakan benda bening. Nah, terus penerapan dalam kehidupan sehari pada saat kita melakukan pembakaran daun kering dengan menggunakan luf. Ya, ini dapat kalian coba di rumah. Yang terakhir, cahaya dapat dipantulkan. Nah, perhatikan pada gambar bawah ini, kaca bening dan cermin. Manakah yang dapat memantulkan cahaya? Apakah kaca bening ataukah cermin yang dapat memantulkan cahaya? Kalau kaca bening itu tidak dapat memantulkan cahaya, tetapi dia hanya meneruskan cahaya. Ya, seperti materi yang sebelumnya, untuk kaca bening, dia hanya dapat meneruskan cahaya. Jadi cahaya itu dapat menembus masuk, ya, dapat diteruskan melalui benda bening. Sedangkan cermin merupakan benda yang memantulkan cahaya. Pada cermin ini, sinar pantul memiliki arah yang teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, atau mengkilap. Permukaan yang bersifat seperti ini misalnya adalah cermin. Contoh dari cahaya dapat dipantulkan itu adalah periskop. Periskop ini digunakan oleh dalam kapal selam, itu ya, untuk melihat di permukaan laut. Nah, awak kapal selam yang berada di dalam kelan laut dapat mengamati permukaan laut dengan menggunakan periskop. Periskop merupakan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju pengamat di dalam kapal selam. Nah, ini adalah contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Oke. Hukum pemantulan Snellius. Hukum pemantulan Snellius yang pertama itu adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada bidang datar dan berpotong di suatu titik. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, kita lihat dari gambar. Di sini
sinar datang garis normal dan sinar pantul itu pada bidang datar. Nah, dan sudut datang theta i sama dengan sudut pantul atau theta r. Bisa kita perhatikan di gambar. Ini untuk hukum pemantulan Snellius. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Untuk cermin datar, biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar. Itu adalah antara lain. Yang pertama, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi bendanya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Maksudnya di sini posisinya pada saat kita bercermin, kalau misalkan posisi sebelah kanan kita di cermin itu merupakan posisi sebelah kiri. Ya, di cermin kelihatan akan kita melihat sebelah kiri. Jadi dia akan sama persis, ya, akan berlawanan. Yang keempat, sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Yang kelima, bayangan yang terbentuk bersifat semu maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin, akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh sebuah layar. Dan yang terakhir, bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Ini untuk sifat-sifat dari cermin datar. Terus, dua cermin datar yang membentuk sudut lancip theta, maka jumlah bayangan benda n yang dibentuk oleh cermin dapat dengan persamaan sebagai berikut. N sama dengan 360 derajat per A. A ini adalah besar sudut lancip yang dibentuk dikurangi dengan M. M ini adalah nilainya, yang besar nilai 1. Kalau misalkan dia genap, hasilnya genap, maka M-nya dikurangi 1. Kalau misalkan dia ganjil, maka nilainya 0. Misalkan 360 derajat dibagi dengan misalkan 140 derajat, hasilnya adalah genap, maka M-nya itu akan bernilai 1. Jika hasilnya misalkan ganjil, misalkan nilainya misalkan 360 dibagi misalnya hasilnya adalah 5, maka M-nya bernilai 0. Lanjut. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke dalam. Jadi kalau cermin cekung ini dia melengkung ke dalam. Cermin cekung pada umumnya digunakan untuk reflektor pada lampu utama kendaraan bermotor, lampu senter. Untuk cermin cekung memiliki sifat bayangan yang bergantung pada letak dan posisi benda terhadap cermin. Nah, ini untuk sifat bayangannya. Apabila benda diletakkan dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Yang kedua, apabila suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan terbalik. Ini untuk sifat-sifat dari cermin cekung. Nah, oleh karena itu, pada cermin cekung dapat dibuat suatu pengelompokan yang bergantung pada posisi benda masing-masing ruang. Kalau misalkan benda di ruang pertama, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Benda di ruang 2, nyata, terbalik, dan diperbesar. Benda di ruang 3, nyata, terbalik, diperkecil. Kalau benda tepat di pusat kelengkungan, nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, untuk persamaannya, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Bisa kita lihat pada gambar.
Ya, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Ini untuk reflektor dari gambar cermin cekung. Lanjut. Persamaan cermin cekung. Cermin cekung berfokus positif jika mempunyai benda dengan jarak S dari cermin, maka untuk mencari jarak bayangan menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F itu adalah fokus cerminnya, S jarak benda dari cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan. Dan untuk pembesarannya M sama dengan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H, di mana M itu adalah pembesaran, S jarak benda dari cermin, S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, dan H adalah tinggi benda. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion kendaraan bermotor, supaya didapatkan bayangan yang lebih besar dari sudut pandangnya. Untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Yang kedua, ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya, atau memiliki sifat diperkecil, sehingga memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung bisa lebih lebar. Di sini bisa kita lihat untuk pemantulan skema dari pemantulan cermin cembung. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Bisa dilihat pada gambar. Sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, ini untuk pemantulan dari cermin cembung. Oke, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda berdiri tegak di atas sumbu utama cermin cekung pada jarak 20 cm. Bayangannya nyata ini adalah dibentuk oleh cermin pada jarak 30 cm. Tentukanlah jarak fokus cermin dan pembesarannya. Nah, diketahui untuk jarak bendanya dari cermin adalah 20 cm dan jarak bayangan S aksen adalah 30 cm. Ditanyakan fokus dan pembesarannya. Maka untuk fokus, di mana kita tahu persamaan jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Yang ditanya tadi adalah fokusnya, F-nya, dan diketahui tadi S jarak benda itu adalah 20 cm dan jarak bayangan S aksen 30 cm. Maka 1/F sama dengan 1/20 ditambah 1/30. Maka kita samakan penyebut. 1/F sama dengan 3/60 tambah 2/60. Di mana 1/F sama dengan 5/60. Dan F dapat hasil F adalah 60/5, hasilnya adalah 12 cm. Ini untuk fokus cerminnya. Dan pembesaran yang dihasilkan M itu sama dengan S aksen dibagi dengan S. Jarak bayangan dibagi dengan jarak bendanya, 30 cm dibagi dengan 20. Maka pembesarannya adalah 1,5 kali dari
tinggi bendanya. Jadi ini untuk contoh soal. Nah, sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Untuk materi lebih lanjutnya bisa kalian pelajari di buku yang lain, buku Yudhistira, ataupun di searching di internet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah sana, naik yang motor, rumah apa tuh, biar ke rumah sana. Ribalah mako di satu kali Lego ke rumah maan, ke rumah maanmu, di rumah aja lah, di rumah ini, di rumah kino, di rumah jawai, ke rumah jawa. Nelai rumah rumah aja di rumah. Nelai rumah kibolan corona di luar. Hati-hati be. Di imawe ya di rumah